Yang memerintahkan pengosongan lahan. Nggak ada anmani. Mana anmaninya? Mana anmaninya? Ini bukan sengketa hak, Pak. Sengketa hak. Dari mana sengketa hak? Pak Rajikin itu karyawan Jasindo punya hak. Tidak punya. Sudah ada di Komnas HAM. Sudah selesai dengan Komnas HAM. Tidak ada. Di Komnas HAM perintahnya mengambil upaya hukum. Mengambil upaya hukum. Saya persoalkan semua. Sebentar. Kalian semua yang terlibat. Kalian semua. Tidak bisa. Siap semuanya. Biasa aja. Kacamata kamu. Biar saya kenali wajah kamu. Saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan, Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda Yang itu mana? sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali Jangan video-video. bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali Jangan banyak video-video saudara. Anda yang menghina Pak Saudara, Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya Saking tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus objektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien Gak saudara usah untuk ngajari menghadapi saya, hukum. penyidikan sekarang sudah Jelas. banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara sampaikan lakukan. pendapat saudara. Saudara Tidak lakukan perlu aja mengajari bagaimana saya meng-SP3 dalam laporan pembela kami saya. itu saja. Anda ini advokat Karena bukan? fakta Anda ini ya advokat Bang Menteri, bukan? Anda dampingin Perhimpunan masuk. Advokat Indonesia Fakta, tidak Bang Menteri pernah Anda dampingin mengajari masuk. advokat. Kalau bisa Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. dah, tarik napas dulu, kau pelan-pelan. Mau lagi? Baru gitu ya. Jangan tunjuk saya. Saya Yang punya tidak tunjuk wewenang kamu. adalah Saya tidak yang tunjuk punya kamu. wewenang adalah kuasa Kamu hukum diam saudara dulu. Joko Widodo. Anda Kamu bukan bisa kuasa saya hukum tadi. Joko Widodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan Kau hakim. nggak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, Kau fokus saja kerjaan kau. kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari kau. Kau siapa? Bicara kemarin itu Dumatno itu adalah sahabat saya dan saya tahu sudah dihubungi beberapa ya yang tersangka juga menghubungi beliau, wartawan apapun beliau tidak bergeming untuk menerima ya, dan beliau meminta saya untuk makan siang untuk bercerita banyak lah untuk itu. Makanya saya kirim juga tuh foto saya bersama ya dengan Mas Dumatno untuk itu ya. Nah makanya saya katakan, apakah benar Mas ya bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu menurut anak Mas itu adalah fotonya Mas, bukan profil Pak Jokowi. Itu perkataan salah satu tersangka ya di dalam iNews, Roket Bersuara. Ya. Apa yang dijawab beliau? Wah itu fitnah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhirnya Pak Dumatno angkat suara karena merasa dirinya difitnah oleh Rustam Effendi. Menurut pengakuan Rustam, anak Pak Dumatno pernah mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah foto ayahnya. Namun karena pernyataan itu tidak benar, Pak Dumatno pun muncul dan memberikan klarifikasi langsung. Yang lucu, teman-teman, begitu Pak Dumatno ini buka suara, tiba-tiba gerombolan Roy Panci dan kawan-kawan langsung sibuk menghubungi beliau secara diam-diam. Dan hal itu disampaikan sendiri oleh Pak Dumatno kepada Bang Andi Aswan. Mungkin saja mereka mulai panik ya. Mungkin karena narasi yang sudah lama mereka dorong kini mulai terbongkar. Intinya suasana makin seru, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal klarifikasi Pak Dumatno, kita lihat dulu cuplikan video ketika pengacara Roy Suryo, Tompel Khosinuddin, ngamuk-ngamuk dan hampir saja dihajar massa, teman-teman. Ada apa sebenarnya? Kita tonton dulu videonya. Yang jelas, Khosinuddin ini memang terkenal suka teriak-teriak dan marah-marah kalau sudah kepepet dalam adu argumen. Apalagi ketika disentil soal kemungkinan kliennya yang ia bela akan masuk penjara. Ampun ya, suasana makin panas. Pokoknya ini sangat menarik, teman-teman, dan sayang banget untuk dilewatkan. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Sambil nyari surat yang hilang tadi. Iya. Tapi udah ada backupnya. Ada satu lagi. Maksudnya udah suara juga. Aman. Belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan. Tidak bisa. Nggak ada anmani. Mana anmaninya? Mana anmaninya? Ini bukan sengketa hak, Pak. Sengketa hak. Dari mana
itu karyawan Jasindo punya hak. Tidak punya. Sudah ada di Komnas HAM. Sudah selesai dengan Komnas HAM. Ya. Tidak ada. Di Komnas HAM perintahnya mengambil upaya hukum. Mengambil upaya hukum. Saya persoalkan semua. Sebentar. Kalian semua yang terlibat. Ini belum ada perintah pengadilan. Yang berwenang mengosongkan lahan. Perintah pengadilan. Perintah pengadilan. Kamu berapa tahun yang disini? Kamu kosongkan. Kamu jangan ikutan. Mana perintah pengadilannya mana? Perintah pengadilannya mana? Saya jelaskan sekali lagi, Rajikin Alatif punya hak. Jadi tidak boleh ada barang privat satupun yang dikeluarkan dari rumah ini tanpa perintah putusan pengadilan. Ini negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara yang bisa dikangkangi lawyer, bukan negara yang dikangkangi oleh pengacara, apalagi aparat penegak hukum, satpol pp, polisi dan seterusnya. Tidak ada upaya paksa kecuali oleh organ negara. Satu-satunya yang punya wewenang memaksa hanya organ negara. Organ negara yang punya kewenangan untuk memaksa putusan pengadilan. Pak TNI, hati-hati Pak TNI, jangan terlibat semuanya. Kalau ada yang terlibat satupun, saya persoalkan. Berhenti, tidak boleh ada yang mengambil satupun barang-barang privat yang dilindungi secara perdata. Apa kamu narik-narik saya? Kenapa kamu narik-narik saya? Berhenti. Gak boleh satupun barang privat yang dikeluarkan. Barang-barang privat ini bukan dibeli oleh Jasindo. Ini bukan Jasindo yang beli. Ini Jasindo. Kalian semua. Siap semuanya. Biasa aja. Coba kamu. Yang saya kenali wajah kamu. Apa? Kamu jangan tahu saya halangi dia. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Semua barang privat oleh para jegen nggak boleh ada yang dikeluarin. Saya pasang badan. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para jikin hanyalah perintah unmanding putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal, saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Kamu juga diam. Apa aja kamu? Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Buka kacamata kamu. Saya nggak pernah buka. Saya kenali wajah kamu. Saya juga kenali wajah kamu. Jadi sekali lagi. Juga kamu. Polisi bawa! Amankan polisi! Dengarin dulu. Amankan Pak Polisi, amankan! Saya masih ngomong belum selesai. Katakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Itu saya mengutip Ya Jokowi. makanya jelaskan dulu, kayak dengar dulu saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda Yang itu mana? sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali Jangan video-video. bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali Jangan video-video banyak. Anda yang menghina Pak Saudara, Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya Saking tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus subjektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Cari contoh yang lain. Satu-satu. dengar dulu. Makanya Baik, saya sepil saya katakan lagi, saudara. kurang keras Tarik sepil apa lagi. dia ini menghina Pak. Tetapi Menghina lagi. tidak ada ditersangkakan. Kok Itu Anda yang maunya saya apa maksudnya? ditersangkakan? Dengar dulu, Bu. Saya mau kasih Saya contoh. marah kalau kayak gini, Mbak Endura. Anda cari analogi yang Ngawur lain. ini. Saya tidak Terserah saya ini, hak saya Sudah, bicara. terserah mengkontra Oke, Anda. Gitu gantian, loh. gantian. Nanti Oke, Anda gantian, kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulik. Gitu loh. Baik. Ini jongos Nah, Jokowi. tuh kan. Nah, Kan saya sudah kembalikan, Anda memerintahkan, ini jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi Oh. pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan Oh. mobil SMK, kebohongan 11.000 truk, Oh. pasti Oke. dibela. nah dia sendiri udah mengungkapkan. Itu yang mau saya sampaikan. Contoh ada di mereka ini. Gitu loh. Kalau bicara advokat, tetapi tidak tersangka. Maksud saya, yang disampaikan oleh Bung Rifai tadi, bahwa ya bukan dia bertindak sebagai advokat. Kalau dia bertindak sebagai advokat, tentu dia melakukan pembelaan atas nama kliennya. Yang dilakukan saat Ada ini klien oleh Bu ini. Kurnia, Ada karena kuasa hukum kliennya. TPUA, kemudian Nggak juga pernah kuasa dibawa ke hukum Dewan Mas Roy. Kehormatan. Itulah tentu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik. Apakah advokat-advokat ini bertindak atas nama pribadi dia di situ, ya melakukan hujatan-hujatan, melakukan tuduhan-tuduhan itu, Nggak ada hujatan, tidak ada melakukan tuduhan. aksi-aksi Ya. itu, melakukan Narasi fitnah-fitnah yang itu. perbaiki.
Ya, apakah itu atas nama pribadi? Kalau nggak punya narasi jangan bicara. Ya, atau memang Modalnya atas nggak ada. nama kliennya, gitu loh. Semua itu kan terpampang di publik. Semua bisa melihat, gitu loh. Dan kamu melihatnya dengan salah. Oke. Terserah Anda mau mengatakan saya melihat salah, tetapi ini penyidik kewenangan. Ini dikembalikan ke pasal fitnah pencemaran nama baik. Ada tidak tuduhan di situ? Artinya apa? Dari 8 ini, 8 ini kemungkinan pasal-pasal untuk bisa menahan 32 dan 35. Kemudian untuk Bu Kurnia ini diselipkan pasal 160. Padahal di putusan MK, ya, putusan nomor 7 Romawi 7 PU Romawi 7 2009 harusnya ada akibat yang sifatnya dari hasutan tadi. Makanya 3235 Undang-Undang ITE ya. Itu Mbak Elvira. Penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah untuk ngajari menghadapi saya, hukum. penyidikan sekarang Jelas. banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Pendapat saudara, Saudara tidak perlu lakukan aja mengajari bagaimana saya. meng-SP3 Dalam laporan kami itu saja. Anda ini apa Karena bukan? fakta Anda ini ya apa Bambang Tri, bukan? Anda dampingin Perhimpunan masuk. Advokat Indonesia Fakta, tidak Bambang Tri pernah Anda dampingin masuk. advokat. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Oke. Masuk. Pekerjaan Anda yang membuat klien Anda masuk. Cara Faktanya rekan itu. sejawat. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. tunggu, Saya malu. Faktanya itu, Tapi saya ya, yakin artinya Anda laporan bukan kami naik anggota penyidikan. Perhimpunan Silakan Advokat Indonesia. lakukan pra peradilan. Tidak ada peradilan Ya, itu. silakan Tidak ada lakukan pra kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Dah, tarik napas dulu, kau pelan-pelan. Mau lagi? Baru gitu ya. Jangan tuduh saya. Yang Saya punya tidak tuduh kamu. wewenang Adalah Saya tidak tuduh punya kamu. wewenang adalah kuasa Kamu hukum diam saudara situ. Joko Widodo. Anda Kamu bukan bicara kuasa hukum tadi. Joko Widodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Anda cuma ngomong pasal tidak bernilai secara hukum. Kamu situ. Apa wewenang Anda Kamu menyuruh bilang saya duduk? kemerdekaan menyatakan Apa pendapat. wewenang Anda menyuruh saya duduk? Bagaimana? Mana Saya wewenang Anda? berbicara pendapat. Saudara tidak punya kewenangan. Saudara nanti. Bang Egy ini adalah petarung, tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Khozinuddin ini, saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa, dengarin dulu, makanya saya, dengar, boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda, itu baru petarung sejati, gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau nomor saya Dengar dulu, disebut. makanya saya ngomong. Oke. Ya, Mas. Silakan, Mas. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Ya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sebel-sebel nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sebel-sebel nama aku. Oke. Bung Aiman, Singkat aja, Bang. saya ini bukan tempat berantem lagi, kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Apa benar. masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya, saya udah bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Kok tidak? Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya Saya aku. tanya, betul tidak Apa Anda? urusannya kau Apa kaitannya, tanya Bang? aku? Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber Makanya yang kalian akan menjawab ini, tanyaan dengar kau. Bung Aiman, Jika saya kau jelasin ya. tidak mau menjelaskan, Saya sudah tanya. selesai. Tidak perlu kau tanya-tanya Oke, aku. saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, Man, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan, ikuti. Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman. Itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Ini kalian buat Nggak penting. beranak pinak. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya nggak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan seperti Rasman melawan Kau hakim. nggak usah ngajari orang lain Kau beracara. jadi, Kau fokus saja kerjaan kau. kau kok sibuk kali kau? Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik, oke. Saya diam itu saya bantah semua itu. Andi Aswan ngacung baca. Bantah apa? Nggak ada itu. Lihat rekamannya. Tapi kata Bang Aswan tadi diam. Andai kata kemarin ada Mas Roy, sebenarnya apa yang mau disampaikan Bang Aswan? Lihat rekamannya. Lihat rekamannya. Saya bahkan ketawa aja biar dia menerangkan. Orang nggak ada menerangkan. Apa aja kan? Oke. Iya. Bang Aswan. Ya Bang Aswan dulu deh. Satu-satu biar nggak bingung, Saya juga nggak bingung. Bang Aswan dulu, Bang Aswan. Nggak membuktikan apa-apa. Itu ijazah itu nggak ada watermarknya, nggak ada embosnya.
Oke, Bang Aswan silakan. Satu-satu, Mas Roy. Tidak ada lintasannya. Nanti yang dibilang lintasan itu karena kan hitam ketemu merah. Nah ini bisa kelihatan nggak Ki? Oke, warna merah itu ya. Kelihatan kan? Warna merah di atas hitam, oke. Nggak ada itu. Ya. Itu salah itu. Nggak ada. Menjelaskan. Ujinya jangan pendiam itu. Diuji pakai luminance and chrominance. Nggak bisa diuji pakai mata. Bentar dulu dong, sahabatku. Ya, silakan. Tapi itu nggak cara ujinya salah. Aku ngomong dulu ya. Ya boleh, lanjut Bang. Oke, silakan. Jadi ya kalau yang tadi kita lihat itu kan yang selalu dikatakan fotonya itu menimpa dari stempel ya karena tidak ada. Nah ini kan sudah jelas kita perbesar dengan ijazah scanning itu ada dan sudah diperbesar sama saya tunjukkan tadi ya. Dan yang kedua yang dikatakan fotonya itu adalah foto yang Dumatno. Saya baru bicara kemarin itu Dumatno itu adalah sahabat saya dan saya tahu sudah dihubungi beberapa ya yang tersangka juga menghubungi beliau, wartawan apapun beliau tidak bergeming untuk menerima ya, dan beliau meminta saya untuk makan siang untuk bercerita banyak lah untuk itu. Makanya saya kirim juga tuh foto saya bersama ya dengan Mas Dumatno untuk itu ya. Nah makanya saya katakan apakah benar Mas ya bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu menurut anak Mas itu adalah fotonya Mas bukan profil Pak Jokowi. Itu perkataan salah satu tersangka ya di dalam iNews Roket Bersuara. Ya. Apa yang dijawab beliau? Wah itu fitnah itu. Tidak ada anak saya bertemu dengan siapa anaknya namanya Rustam Effendi. Itu tidak ada itu. Anak atau ponakan saya kurang jelas. Tidak ada itu. Itu fitnah. Saya kasih tahu. Gambarnya pun nanti saya kasih tahu bagaimana. Sebetulnya ada pembicaraan saya secara rekam atas persetujuan beliau, tapi saya tidak bisa beberkan itu. Nanti beliau akan. Tapi Anda menunjukkan ijazah yang Anda klaim adalah scan dari ijazah asli ini atas persetujuannya ya? Pak Jokowi tahu nggak Anda menunjukkan ijazahnya itu? Saya udah ini Davi, ya. Roy Suryo juga udah paham itu, ya Davi ya. Ini kan kita ini semua publik ini digiring ya dengan asumsi-asumsi dari teroris ini gitu loh. Ya, makanya juga saya gregetan kemarin Davi, minggu kemarin itu ya mengenai masalah bahwa itu adalah foto Dumatno. Ya udahlah, saya harus berbicara mengenai Mas Dumatno karena saya panggil itu bukan Dumatno. Saya panggil dia. Oke, Mas Roy itu tintanya tadi ditunjukkan jelas tuh, ada warna merah di atas warna hitam. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita bisa melihat betapa panasnya drama seputar tudingan lama yang terus dipaksakan oleh gerombolan Roy Panji CS. Namun, ketika fakta mulai terbuka, satu persatu narasi itu runtuh dengan sendirinya. Klarifikasi dari Pak Dumatno menjadi pukulan telak yang memperlihatkan bahwa tuduhan yang selama ini ditebar ternyata tidak punya dasar kuat. Dan di sisi lain, tingkah laku pengacara mereka, Khosinuddin, yang kembali meledak-ledak ya, hingga hampir dihajar massa, justru makin memperlihatkan betapa terpojoknya mereka dalam kasus ini. Semakin mereka berusaha menutupi kebohongan, semakin jelas pula kebenaran yang muncul ke permukaan. Baik teman-teman, itu dia rangkaian lengkap drama yang semakin hari semakin terang benderang. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Apakah akan ada kejutan baru dari pihak Roy Panji CS, atau justru semakin banyak fakta yang membuka kedok mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar makin banyak orang yang tahu fakta sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.